Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita akan bikin salah satu menu makanan nih. Nah, buat teman-teman area Jawa Timur, udah pasti nggak asing lagi sama makanan ini. Coba tebak, ini apa? Oke, udah ditebak? Yap, bener banget, ini adalah mendol. Dan mendol ini adalah olahan dari tempe yang udah didiemin beberapa hari. Nah, gimana? Udah penasaran belum sama cara buatnya dan bahan-bahannya? So, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama kita lakuin adalah memanaskan kukusannya terlebih dulu. Nah, kukusan ini kita akan buat untuk mengukus tempe. Untuk tempenya ini saya gunakan 1 papan tempe, kemudian saya potong-potong aja untuk tempenya. Nah, tempe ini udah saya diemin sekitar 2 hari di kulkas, jadi bukan tempe yang fresh. Biasanya lebih bagus kalau misalkan kita gunakan tempe yang udah didiemin agak lama gitu ya teman-teman. Oke, kalau udah dipotong-potong sesuai selera supaya nanti lebih mudah untuk diulek serta juga lebih cepat matangnya, kita kukus aja sekitar 15 menitan. Sambil kita tunggu hingga 15 menit, kita siapin aja untuk bumbu-bumbunya. Yang pertama di sini ada 3 siung bawang putih. Untuk ukuran bawang putihnya ini saya gunakan ukuran yang agak lebih besar. Kemudian saya potong-potong supaya lebih mudah untuk diulek. Nah, kemudian ada bumbu-bumbu yang lain. Di sini ada 6 lembar daun jeruk, 3 buah cabai orange, kemudian ada 1 ruas ibu jari lengkuas seperti ini. Kemudian di sini juga ada cabai merah keriting. Nah, bahan-bahan ini akan saya potong-potong kecil-kecil supaya lebih mudah untuk diuleknya. Nah, kita akan bikin diulek aja. Jadi nggak menggunakan chopper ataupun blender. Yang masih belum punya chopper maupun blender, kita bisa halusin bumbunya dengan diulek saja seperti ini. Sesuai yang saya bilang tadi, cabai merah keriting, cabai orange, kemudian ada lengkuas, serta daun jeruknya ini akan saya potong kecil-kecil supaya lebih mudah ketika dihaluskan. Jangan lupa untuk daun jeruknya, buang bagian tengah atau bagian batangnya, kemudian bisa diiris kecil-kecil. Setelah itu tambahkan 2 sendok teh ketumbar seperti ini. Kemudian beri garam secukupnya serta gula pasir secukupnya. Di sini untuk gula pasirnya saya gunakan sekitar 1 sendok teh penuh. Kemudian untuk garamnya saya gunakan 1 sendok teh peres, jadi nggak terlalu banyak. Kaldu bubuknya saya gunakan sekitar 1 sendok teh juga. Kemudian semua bahan ini akan kita ulek. Sebenarnya ini yang ngajarin bikin mendol adalah ibu dari suami saya, jadi ibu mertua saya ya. Nah, bikinnya itu ternyata gampang banget, rasanya itu bener-bener enak banget. Nah, kalau misalkan susah, kata ibu bisa dikasih air sedikit aja, nggak perlu terlalu banyak, sedikit aja. Kalau udah seperti ini, kemudian terus aja kita halusin. Kalau misalnya ingin agak kasar sedikit juga boleh, tapi di sini dihalusin banget sama ibu. Jangan lupa kita lihat untuk tempenya, kalau misalkan udah 15 menit berarti dia udah matang. Nah, kalau udah matang langsung aja kita angkat, kemudian kita sisihkan. Di sini selagi panas kayak gini, jadi baru diangkat kemudian langsung dihancurin supaya lebih enak untuk menghancurkannya. Nah, di sini ibu ngajarin ke saya itu jangan terlalu halus untuk menghancurkan tempenya. Kenapa kita ulek tempenya ketika panas? Dia lebih mudah hancur kalau masih panas. Tapi kalau misalkan dia agak dingin, dia akan lebih alot, lebih keras ya untuk dihancurkan. Ada suara-suara ya, di samping rumah lagi renovasi lantai. Mohon maaf ya, semoga masih terdengar. Oke, kalau udah dihancurin semuanya, seperti ini nanti hasilnya. Kemudian di sini tidak perlu dicampurin dengan apapun. Kalau misalkan teman-teman ngerasa takut hancur, ini bisa dicampur dengan tepung maizena. Tapi di sini ibu ngajarin saya nggak perlu pakai tepung, biarin aja seperti ini. Kemudian diambil sesuai selera, sebesar apa. Nah, kurang lebih sebesar ini ya.
Kemudian di kepala-kepala aja sampai rapet ya, sampai padat kalau udah dia seperti ini. Ambil lagi satu contoh lagi di kepal-kepal, kemudian agak dipenyet dikit aja, nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau misalkan pakai sendok takar ya, ini ukurannya 1 sendok takar, agak lebih banyak dikit aja. Kemudian di kepal nanti hasilnya semuanya akan seperti ini. Nah, 1 papan tempe jadinya adalah untuk 1 papan tempe ini hasilnya jadi 18 pieces. Kalau udah seperti ini langsung aja bisa kita goreng. Nah, awalnya saya pengennya gorengnya di saucepan karena dengan minyak sedikit itu udah dalam banget ya, karena kita gunakan saucepan. Nah, untuk apinya kita gunakan apinya seperti ini. Nah, kayak gini, dia api sedang, jadi nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Nah, ternyata di perjalanan dipikir-pikir lagi, kok enakan pakai fry pan. Jadi langsung saya ganti di fry pan, kemudian saya masukin. Mohon maaf untuk memasukkan mendolnya ini lupa nggak saya record. Jadi untuk apinya sama, kalau udah kering bagian baliknya baru bisa dibalik. Jadi nggak perlu dibalik-balik kayak bikin tahu bulat gitu ya, yang dioseng-oseng. Jadi biarin aja salah satu sisinya matang. Nah, kalau semuanya udah matang, ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, gampang banget kan ternyata untuk bikin mendol. Kayak gini hasilnya. Ini enak banget. Kalau misalkan masih ada atau digoreng langsung semuanya, bisa langsung digoreng kayak gini. Tuh. Nah, kemudian di sini mendolnya saya makan sama bubur bayam, sambal bajak, lalu dengan mendol yang super enak kayak gini. Beneran deh, ini mendol kalau teman-teman bikin dan jadi salah satu menu makan di rumah, bakalan bikin yang lain juga ketagihan. Oke, untuk mendol ini bisa juga dikurangin untuk minyaknya, atau misalkan teman-teman punya digital air fryer, itu bisa digoreng di digital air fryer ini, nggak perlu di minyak. Dari belum digoreng sama sekali, bisa digoreng dengan digital air fryer ini. Nah, di sini karena yang udah digoreng, saya ingin lebih kurang lagi minyaknya. Saya akan lebih mantengin lagi menggunakan digital air fryer ini. Jadi nanti luarnya itu benar-benar crispy dan dalamnya itu masih lembut. Oke, yang penasaran nih sama air fryer saya menggunakan digital air fryer dari Mito. Ini bagus banget, keren banget. Untuk mengurangi minyak, ini sangat berguna banget di rumah saya. Oke, kalau udah mateng, bisa kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kita akan makan dengan bubur bayam serta sambal bajak. Gimana? Udah tertarik belum sama mendol yang dibikin kali ini? Oke, buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Kita cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh pas, asinnya juga pas, gurih, bukan asin yang asin banget gitu, gurih. Dan ini tempenya emang sengaja diinepin dulu biar nanti jadinya enak. Bagian luarnya itu crispy, keras-keras gitu, bagian dalamnya lembut. Enak banget. Selamat mencoba.
Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin mendol ini di rumah. Ini enak banget, olahan tempe yang super enak. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin mendol super enak kayak gini. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.